Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 202401010135. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan Haji Qiran. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ. Dalam Islam, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Haji adalah ibadah yang bukan sekedar perjalanan, melainkan simbol penghambaan total, di mana seorang muslim datang ke hadapan Allah tanpa atribut dunia, tanpa pangkat, tanpa gelar, tanpa jabatan, hanya sebagai seorang hamba. Dalam pelaksanaannya, haji terbagi menjadi 3 jenis, yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Haji Qiran inilah yang menjadi fokus kita hari ini. Haji Qiran adalah proses mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Tata cara haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Selanjutnya melafalkan niat haji qiran dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang menggunakan pakaian biasa, menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki, dilarang menggunakan topi atau peci. Bagi wanita dilarang menggunakan kaos tangan dan menutupi wajah. Adapun larangan bagi pria dan wanita, diantaranya dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku, membunuh hewan, menikah, dilarang bermesraan atau berhubungan intim, dilarang bertengkar atau memaki, dan dilarang memotong tumbuhan di sekitar Mekah. Jamaah juga disunnahkan untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah haji yang memilih untuk melakukan haji qiran dikenakan dam menurut syarat-syaratnya, yaitu dengan menyembelih seekor kambing atau kibas atau 1/7 sapi atau unta yang mencukupi syarat untuk kurban. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa 10 hari, 3 hari semasa di tanah haram dan 7 hari apabila sampai ke kampung masing-masing. Sesampainya di Masjidil Haram di kota Mekah, jemaah langsung melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad. Lafaz niatnya, Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram sab'ata ashwat tawafal qudum lillahi ta'ala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku hendak mengerjakan tawaf Baitullah Al-Haram 7 keliling tawaf kudum karena Allah Ta'ala. Setelah tawaf, jemaah sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim atau di mana saja di area masjid jika tempat itu penuh. Lalu dilanjutkan dengan minum air zam-zam dan berdoa. Setelah itu, jemaah melaksanakan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Dalam haji qiran,
Sa'i ini bisa dihitung sebagai sa'i untuk umroh dan haji sekaligus. Meskipun dalam praktiknya, sebagian jamaah memilih untuk melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Yang penting untuk dipahami adalah dalam haji qiran, setelah sa'i, jamaah tidak bertahalul, artinya ia tetap berada dalam ihram, tidak memotong rambut, tidak melepas kain ihram. Setelah menyelesaikan bagian umroh, jamaah tetap berada di Mekah hingga tanggal 8 Zulhijjah. Pada hari itu, jamaah mulai bergerak menuju Mina, tempat pertama dalam rangkaian haji. Di Mina, jamaah akan tinggal dan bermalam melaksanakan sholat-sholat fardu secara qasar, tapi tidak dijamak. Suasana di Mina adalah suasana persiapan, tempat menenangkan diri, memperbanyak zikir, dan membangun kesiapan menuju puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, selepas matahari tergelincir, jamaah bergerak ke Padang Arafah, tempat seluruh jamaah dari seluruh dunia berkumpul di satu dataran luas yang sama. Inilah momen paling sakral dalam haji. Beberapa hal yang dilakukan saat wukuf diantaranya sebagai berikut. Wukuf di Arafah bukan hanya tentang berdiri, melainkan tentang kehadiran jiwa secara total di hadapan Allah. Inilah titik kulminasi haji, dan siapa yang tidak hadir di Arafah, maka hajinya tidak sah. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Musdalifah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan untuk mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tanggal 10 Zulhijjah, jamaah menuju kembali ke Mina untuk melakukan lempar jumrah Aqobah, melempar 7 batu kecil ke arah satu tiang yang menjadi simbol tempat setan menggoda Nabi Ibrahim. Ini adalah simbol penolakan terhadap segala bentuk godaan, hawa nafsu, dan bujukan dunia. Dan melempar batu tidak boleh secara sekaligus, melainkan satu persatu, dan batu-batu yang sudah digunakan tidak boleh digunakan kembali. Setelah selesai melempar jumrah Aqobah, jamaah melakukan tahallul awal, yaitu memotong sebagian rambut. Pada tahap ini, jamaah boleh melepas pakaian ihram dan melakukan aktivitas duniawi seperti biasa, kecuali berhubungan suami istri yang masih belum diperbolehkan. Setelah tahallul, jamaah menuju ke Masjidil Haram lagi untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Jika sebelumnya sudah sa'i, sebagian ulama memperbolehkan tidak sa'i lagi, tetapi sebagian lainnya tetap menganjurkan sa'i setelah tawaf ifadah. Hari-hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jamaah kembali ke Mina untuk melakukan melontar 3 jumrah, ula, wustoh, dan Aqobah, masing-masing dengan 7 batu. Mereka juga bermalam di Mina dan memperbanyak ibadah. Setelah itu, jamaah kembali ke Makkah dan sebelum pulang ke negaranya, wajib menunaikan tawaf wada. yaitu tawaf perpisahan sebagai penutup seluruh rangkaian haji. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir.
tertulis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Engkau sisihkan semua aral melintang di hadapanku, dan buat terang seluruh jalan hidup.